Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pagi hari ini yakni segala yang kita terima sudah menjadi ketentuan Allah. Ini juga bagian daripada pembelajaran untuk ma'rifatullah, yaitu mengetahui akan Allah. Segala yang kita terima sudah menjadi ketentuan Allah. Bahwa ada banyak hikmah yang dapat kita raih dalam pernyataan ini. Yang pertama tentunya adalah kesabaran. Di mana kita mesti bersabar atas segala ujian atau musibah menimpa kita, termasuk kegagalan di mana kita tidak dapat meraih apa yang kita inginkan. Jadi sabar, karena semua itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menentukan. Seringkali tuh kita menginginkan akan sesuatu tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Tidak perlu kita jengkel, emosi, berkecil hati. Sandarkanlah kepada Allah bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita raih daripada tema kita pagi hari ini yaitu kesabaran. Sabar atas segala ujian, sabar atas segala musibah. Dan kemudian kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, nggak boleh berbangga-bangga atas segala apa yang kita raih, yang kita dapatkan. Karena semua itu hakikatnya adalah Allah yang telah menentukan. Kemudian hikmah yang kedua daripada segala yang kita terima sudah menjadi ketentuan Allah. Hikmah yang kedua adalah sebagaimana pembahasan kita ini tentang ma'rifatullah, bahwa dalam hidup kita ini sudah ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam segala apa yang kita dapatkan, baik itu yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan, adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Dan hal ini merupakan bagian dari ma'rifatullah, ya. Jadi demikian hikmah yang kita bisa dapatkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan coba perhatikan satu qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi
iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk bertajrid, selalu beribadah tanpa melihat kepentingan dunia. Keinginanmu untuk bertajrid padahal Allah menjadikan engkau pada golongan yang berusaha, golongan kasar. Maka keinginan yang demikian itu termasuk keinginan hawa nafsu yang samar, hawa nafsu yang halus. Sebaliknya, keinginan dalam berusaha yaitu untuk memenuhi kebutuhan duniawi, padahal Allah menjadikan engkau ke dalam golongan tajrid. Maka keinginanmu yang demikian itu berarti merupakan kemunduran dari semangat cita-cita yang luhur. Jadi kalau kita perhatikan kaul ini ada dua keinginan, keinginan kita dan keinginan Allah. Keinginan kita dan keinginan Allah. Tapi yang lebih berkuasa yang mana? Ya tentunya keinginan Allah. Karena Allah sangat menentukan dan sangat berkuasa, sangat berkehendak. Tapi kadang-kadang kita karena seringkali tertipu oleh duniawi, kita justru menentang keinginan Allah. Allah berkeinginan kita menjadi ahlu tajrid. Allah berkeinginan kita menjadi ahlu tajrid. Tapi karena melihat situasi dan lingkungan, kita ingin menjadi ahli kasab yang selalu berusaha mendapatkan dunia. Dan itu biasanya terseok-seok tuh kita dalam mencari kasabnya. Karena apa? Allah telah menentukan kita tajrid. Hati kita ini kan gak bisa dibohongin, tidak bisa dibohongin, yaitu menjadi tajrid orang yang selalu beribadah tanpa melihat pada kepentingan dunia. Jadi kadang-kadang begitu, ada dua kutub. Yang paling baik yang mana? Kita ini kan bisa menilai pada perasaan kita. Kita bisa menilai pada hati kita, ya. Maka ikutilah apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sudah menjadi takdir Allah bahwa di dunia ini terdapat dua macam kedudukan manusia, yakni kasab dan tajrid. Adapun yang dimaksud dengan kasab ialah bahwa manusia masih terus bergerak dalam bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan dunianya, dan setelah berhasil usahanya, mereka pun tidak segan-segan untuk membantu kebutuhan masyarakat banyak. Itu kasab. Nah, definisi ini masih mending, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang masuk dalam ahlu kasab, setelah berhasil usahanya, mereka tidak mau memikirkan orang lain.
tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi. Tapi dari si pengarang kitab memberikan definisi yang lebih baik. Kasab ialah bahwa manusia masih terus bergerak dalam bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan dunianya, dan setelah berhasil usahanya, mereka pun tidak segan-segan untuk membantu kebutuhan masyarakat banyak. Itulah definisi kasab menurut pengarang kitab. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang tajrid adalah bahwa manusia hanya semata-mata mengabdi kepada Allah tanpa memperhatikan kepentingan dunia. Tajrid itu begitu, beribadah terus, ya. Sholat, puasa, ya. Terus dia beribadah tajrid, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa memikirkan kepentingan dunia. Itulah tajrid. Karena mereka sudah merasa cukup puas dengan bekal kehidupan dunia yang telah dimilikinya. Ya. Dia bukan tidak punya dunia, punya, tapi dia sudah cukup. Itu saja. Ya. Dia sudah cukup dengan dunianya, sehingga dia merasa butuh dan perlu untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, itulah tajrid. Sekali lagi kita coba lihat, yang dimaksud dengan tajrid adalah bahwa manusia hanya semata-mata mengabdi kepada Allah tanpa memperhatikan kepentingan dunia, karena mereka sudah merasa cukup puas dengan bekal kehidupan dunia yang telah dimilikinya. Manusia semacam inilah yang beruntung, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemukakan berikutnya adalah tajrid itu adalah orang yang beruntung. Tajrid itu adalah orang yang beruntung. Hal ini sesuai dengan pernyataan awal, iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginan untuk bertajrid, selalu beribadah tanpa melihat kepentingan dunia, padahal Allah menjadikan engkau pada golongan yang kasar. Maka keinginan yang demikian itu termasuk keinginan hawa nafsu yang samar. Sebaliknya, keinginan dalam berusaha, yaitu untuk memenuhi kebutuhan duniawi, padahal Allah menjadikan engkau ke dalam golongan tajrid, maka keinginanmu yang demikian itu berarti merupakan kemunduran dan dari semangat cita-cita yang luhur.
kemunduran dari semangat cita-cita yang luhur. Apa itu cita-cita yang luhur? Tajrid. Cita-cita yang luhur itu adalah tajrid. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang kitab, maka orang yang tajrid itulah orang yang beruntung. Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas. Iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nasu." Faqala, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nasi yuhibbukan nasu. Ya, Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang apabila aku kerjakan." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang apabila aku kerjakan disukai Allah dan disukai orang-orang. Jawab Rasulullah, berjuhudlah di dalam dunia, maka engkau akan dikasihi Allah, dan berjuhudlah di antara sesama manusia, maka engkau akan disukai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan dua hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa manusia yang termasuk kelompok atau golongan tajrid lebih baik daripada golongan kasab. Tajrid itu lebih luhur, golongan tajrid itu lebih beruntung. Walaupun demikian, seseorang yang sudah termasuk ke dalam golongan kasab hendaknya jangan berusaha masuk ke dalam golongan tajrid, apalagi sebaliknya, ya. Apalagi sebaliknya. Sesungguhnya itu haruslah diterima dengan ikhlas, karena sudah menjadi ketentuan Allah. Demikianlah diantara sifat-sifat orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka merasakan begitu. Makin kesini makin dewasa, ya. Kita kadang-kadang apa yang kita inginkan kok tidak sejalan dengan hati kita. Apa yang diinginkan ke Allah tidak sejalan. Ada orang yang berusaha sedemikian rupa, ternyata nggak berhasil untuk meraih dunia. Tapi kalau bicara masalah agama, ibadah, dia paling doyan. Dia paling doyan, hatinya selalu kepada Allah. Nah, itu golongan tajrid. Dia berusaha dunia, dia terseok-seok. Seok susah. Tapi hatinya selalu kepada Allah. Pokoknya kalau dia melakukan ibadah senang aja. Senang aja dia melakukan ibadah. Enggak peduli siang dan malam. Ternyata Allah menghendaki orang tersebut masuk ke dalam golongan tajrid. Oleh karena itu ikutilah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah apa menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah yang berikutnya, tirai takdir tak bisa ditembus walau dengan semangat menggebu. Tirai takdir tidak bisa ditembus walau dengan semangat menggebu. Dalam satu qaul dikemukakan, sawabikul himami la tahriku aswarul akdari. Kesemangatan antara itu tidak dapat menembus kepastian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perlu kita pahami bahwa bahagia dan celaka adalah dua macam nasib manusia yang sudah ditentukan. Bahagia dan celaka adalah dua macam nasib manusia yang sudah ditentukan oleh Allah sejak manusia masih berada dalam kandungan, dan ketentuan tersebut tidak bisa dirubah, tidak dapat dirubah atau ditembus oleh manusia, walau dengan kekuatan atau semangat yang menyala-nyala sekalipun. Karena memang kita sudah ditentukan di dalam alam ruh, ya, kita sudah ditentukan oleh Allah akan perkara-perkara yang akan datang ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Ditentukan tuh ketika kita masih berada di dalam alam rahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, di situ dijelaskan bahwa setiap orang itu dikumpulkan pembentukannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari juga. Dikumpulkan pembentukannya di dalam rahim ibunya dalam waktu 40 hari berupa nuftah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi sekerat daging juga dalam waktu 40 hari. Setelah itu diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan 4 perkara, yakni rizkinya, ajal atau umurnya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagia. Tuh, ya, jadi 40 hari kita dibentuk dalam berupa nuftah, kemudian 40 hari menjadi sekerat daging, ya. Kemudian juga segumpal darah, 40 hari berupa nuftah, 40 hari segumpal darah, 40 hari sekerat daging. Berarti sebanyak atau selama 120 hari, kira-kira 3 bulan. Setelah itu diutus kepada malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan 4 perkara. 4 bulan ya, bukan 3 bulan, 120 hari itu. Ya Allah. Pada saat itu juga diutuslah malaikat untuk menetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajal atau umurnya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagia. Rizkinya udah ditentukan
Seringkali kan kita melihat dan merasakan kita sudah banting tulang, ya, pala menjadi kaki, kaki menjadi pala, kerja siang malam, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Berkali-kali sering kejadian begitu. Atau sering juga kita temukan bahwa tanpa terduga ada rezeki yang datang secara tiba-tiba. Nah, yang demikian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang telah ditentukan oleh Allah rezekinya sebesar itu, maka kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang lebih daripada itu. Nah, ini karena apa? Karena sekali lagi itulah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita berusaha, apapun kita bergiat-giat dalam kerja, tapi Allah telah menentukan rezeki untuk kita. Kemudian juga umur. Nah, ini sangat jelas sekali. Di dalam Al-Qur'an dikemukakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidaklah mereka bisa menunda-nunda walaupun satu saat, dan juga tidaklah mereka tidak bisa minta didahulukan walaupun satu saat, tidak bisa mendahulukan. Ajal itu kan sudah ditentukan bahwa seseorang umurnya sekian, matinya pada jam sekian, menit sekian, hari anu, di kota anu. Udah ditentukan umur kita. Kalau kita lihat ada orang yang sehat, segar bugar, masih muda, gagah perkasa, ya, nggak ada yang nyangka orang itu bakalan meninggal dunia. Orang sehat, segar bugar, tapi tiba-tiba 10 menit kemudian ada berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang itu meninggal dunia, ya. Orang kaget, masih sehat, muda, gagah, tapi meninggal dunia secara tiba-tiba. Nah, itulah umur. Karena apa? Ajalnya udah sampai pada saat itu. Kemudian ada lagi orang tua yang sudah tua renta, sudah sakit payah di tempat tidur, makan di kasur, buang air di kasur, kencing di kasur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kagak meninggal. Sampai orang tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, segerakanlah ajalku karena aku nggak ingin merepotkan keluargaku dalam mengurus aku sakit. Tapi nggak dicabut-cabut ajalnya. Banyak yang begitu, yeah. Yang sakit dirawat, yang meninggal yang ngerawat banyak. Itulah ajal, nggak bisa minta didahulukan dan nggak bisa minta ditunda-tunda. Apabila ajal mereka sudah datang, maka mereka tidak bisa menunda-nunda walaupun satu saat, dan juga mereka tidak bisa minta didahulukan ajal tersebut. Udah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat tepat, itu semua adalah takdir. Tirai takdir tak bisa ditembus walau dengan semangat menggebu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuan tersebut, hendaknya seseorang yang akan bermakrifat kepada Allah mau menerima ketentuan tersebut dengan sabar dan tawakal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.